Sahabat KBS dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Senang sekali hari ini Kak Jaya bisa berjumpa dengan teman-teman KBS. Layanan BK kita kali hari ini adalah kita akan bahas tentang child grooming. Adakah teman-teman yang pernah mendengar istilah child grooming? Yuk kita lihat, kita cermati apa itu istilah child grooming. Apakah teman-teman KBS pernah mendengar istilah child grooming? Ya, yuk kita mencoba mengupas apa itu child grooming. Child grooming adalah perilaku membangun hubungan emosional dengan anak di bawah umur dan terkadang juga dengan keluarga anak untuk tujuan membangun rasa kepercayaan yang pada akhirnya bertujuan pelecehan seksual. Child grooming bisa dikatakan sebagai modus pelecehan seksual terhadap anak dengan iming-iming pendekatan. Sehingga tidak heran jika perilaku ini sangat sulit untuk diendus, bahkan untuk diketahui. Pelecehan seksual ini biasanya terjadi secara langsung maupun secara online. Secara langsung karena biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya saja tetangga, guru, pekerja di rumah, hingga kerabat terdekat. Modusnya bisa saja dengan memberi makan, memberi uang, mengajak bermain, atau iming-iming menarik lainnya bagi anak. Sedangkan child grooming yang dilakukan secara online biasanya terjadi pada anak-anak yang sudah bersekolah atau remaja yang sudah mulai mengenal media sosial. Teman-teman KBS, penyebab child grooming menurut seorang psikolog yang bernama Bella Persada, beliau mengatakan bahwa alasan seseorang melakukan tindakan child grooming biasanya didorong ketertarikan secara seksual pada anak-anak. Biasanya, pelaku child grooming atau groomers ini menjalin hubungan baik dengan keluarga korban dalam jangka waktu yang lama. Pelaku berteman dengan salah seorang anggota keluarga atau bahkan seluruh keluarga dan membangun kedekatan secara personal dengan si anak. Ia akan menghabiskan waktu dengan sang anak, lalu dia mulai merancang melakukan pelecehan. Adapun tahapan child grooming nih teman-teman, yang pertama biasanya diawali dengan mengidentifikasi atau mencari target. Pelaku atau groomers akan mencari dan mencoba mengidentifikasi target sasarannya. Mendapatkan kepercayaan atau akses berusaha menumbuhkan kepercayaan mulai sering berkunjung, menawarkan banyak hal, memberikan bantuan, dan melakukan banyak hal yang bersifat spesial. 3. Biasanya mengambil peran. Groomers ini mengambil peran dalam meningkatkan kehidupan target. Lebih banyak memanipulasi hubungan, mengeksploitasi kepedulian, bahkan dia merancang untuk bisa memisahkan anak dari lingkungannya. Hal ini tentu saja tujuannya supaya ia leluasa dengan waktu untuk selalu bersama dengan korban. Menguatnya hubungan yang terjalin, melakukan komunikasi yang intens, memberikan hadiah yang terus-menerus, melakukan perlakuan yang istimewa, meminta korban untuk tidak menyampaikan hal-hal tertentu, itu semua merupakan bagian dari rencana groomers untuk melancarkan aksinya. Bahkan pelaku tidak jarang mengancam korban untuk tidak melakukan atau menyampaikan hal-hal tertentu kepada keluarga atau orang terdekatnya. Dengan begitu, groomers leluasa melakukan tindakannya kepada korbannya. Teman-teman KBS dimanapun berada, apa sebenarnya dampak dari child grooming? Dampak dari child grooming ini tentu sangat berbahaya. Bahayanya
tindakan child grooming bisa merusak kondisi mental maupun fisik anak. Bahkan dampaknya bisa saja dirasakan hingga anak itu dewasa. Anak jadi sulit percaya kepada orang lain, termasuk kepada keluarganya sendiri. Dia jadi pemurung, dia jadi penyendiri, dia sulit membangun interaksi yang sehat dengan orang lain, dia sulit melakukan hubungan yang romantis ketika dia sudah dewasa kelak. Bahkan tidak jarang korban dari child grooming ini ada yang berusaha untuk bunuh diri. Untuk itu, teman-teman KPS, korban child grooming perlu ditangani hingga sembuh atau tuntas. Bagaimana cara mengatasi child grooming? Yuk, yang pertama, dengar baik-baik apa yang diceritakan oleh korban. Beritahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar dengan menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua atau kepada guru. Yang kedua, batasi interaksi anak atau korban dengan pelaku. Jangan membuka celah untuk berbagai kemungkinan. Yang ketiga, jangan menyalahkan anak atau korban. Jaga dan lindungi kesehatan mentalnya supaya ia tidak semakin down. Yang keempat, tanyakan kepada anak atau korban apakah ia memiliki bukti perilaku child grooming tersebut. Baik itu lewat pesan atau WA, lewat tangkapan layar, atau bahkan bukti-bukti lain yang sempat ia simpan atau ia miliki. Yang kelima adalah laporkan segera kasus ini kepada pihak-pihak yang memang sudah ditunjuk atau terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Bisa saja kepada Komisi Perlindungan Anak. Sahabat KPS dimanapun berada, demikian materi layanan BK kita kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian sahabat KPS, layanan BK kita kali ini. Sampai jumpa di layanan BK berikutnya dengan materi yang lain yang tentu lebih menarik. Salam sehat, tetap semangat, dan tetaplah jadi remaja yang cerdas. Dadah!